Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nih kita sekarang bincang-bincang tentang Forum Indonesia Safety Driving Center bersama Pak Joel dan Pak Arman, nih Kasubdit Dikmas. Konteks membangun kesadaran berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas kompetensi berkendara. Kalau kita melihat data kecelakaan, data pelanggaran, maka kendaraan roda 2 atau pengendara roda 2 ini juga cukup banyak, masih cukup tinggi. Sehingga perlu ada suatu pembelajaran. Ini di era pandemi kita perlu membuat suatu pembelajaran melalui media. Kita akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita membuat model edukasi melalui media, tentu film-film pendek. Yang kedua, kita juga membuat suatu pembelajaran untuk road safety coaching. Ini juga materi kurikulumnya bisa secara online. Kita menunggu untuk secara aktual untuk dilakukan. Kemudian kita juga bisa untuk membuat bagaimana kurikulum nanti untuk pelatihan-pelatihan atau praktek di ISDC. Dan kita juga perlu membuat suatu skenario untuk kompetensi para petugas pengawal, ajudan, atau juga PJR gitu ya. Kita melihat pengawalan, bagaimana kalau pengawalan yang baik dan benar, pengawal VIP. Kalau kita patroli, menangani hal yang sifatnya kontingensi, TP-TKP kecelakaan atau hal lain. Kemudian juga untuk pengejaran terhadap pelanggar ataupun pelaku kejahatan. Ini juga perlu membuat semacam skenario. Dan juga teknik dan teknis berkendara untuk tertib berlalu lintas. Serta, nah ini nanti kita juga kembangkan untuk pengemudi profesi ataupun materi-materi kaitannya dengan ujian SIM. Dialog dari ISDC atau merupakan bagian dari forum ISDC ini akan terus dikembangkan. Nah ini kita akan tanya ke Pak Joel dulu ya. Pak Joel, bisa dijelaskan konteks apa untuk mentransformasi pengetahuan keterampilan ini kan tidak mudah ya. Tetapi harus kita lakukan. Kita menyiapkan poin-poin penting. Kalau tadi berkaitan secara umum, apa yang harus dilakukan? Kemudian kan kita juga perlu master trainer, perlu trainer dan training. Silakan Pak. Ya, ini menurut saya, yang pertama itu kan masyarakat harus paham mengenai aturan tata cara berlalu lintas dan mematuhi. Yang kedua, berbagi jalan atau etika berlalu lintas. Yang ketiga ini setelah dia paham baru boleh melanjutkan mengenal sepeda motor. Mengenal sepeda motor itu bukan hanya kenal tapi benar-benar tahu ini fungsinya buat apa. Sehingga ketika berlalu lintas dia juga tidak sembarangan ya. Memang tahapnya memang harus tahu dulu ya. Tahu nih etikanya, tata caranya, sehingga dia tidak ngawur-ngawur gitu. Nah, Pak Jul, ini kalau gagasan ini nanti akan dikembangkan atau kita mulai membuat ya pendek-pendek dulu lah supaya kita ini bertahap. Nanti akan dikembangkan secara teknis yang lebih detail ya. Nah, Pak Arman, ini kan juga kita punya program untuk media elektronik, punya program media sosial, punya program Dikmas, program safety driving. Ini apa yang sudah akan dikerjakan oleh Subdit Dikmas ini? Jadi kalau misalkan gini Pak, media ini kan kalau kita kelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kondisinya masyarakat kita sekarang menjadikan media sebagai sumber utama informasi. Ada satu sisi kalau kita melihat media ini, kita lihat dengan sisi negatifnya, banyak sekali contoh-contoh sesuatu yang tidak baik, misalkan cara menggunakan kendaraan bermotor terutama roda 2 yang paling banyak di Indonesia saat ini. Nah, dengan kebijakan pribadi kita dalam menilai suatu konten tersebut, oleh karena itu kita di Mas Lantas itu akan membangun suatu literasi, terutama literasi tentang bagaimana mengedukasi masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Literasi road safety ya, kita sudah mengembangkan. Ya. Dan konten-konten, tentu kita harus mengisi konten melalui media ini, karena mau tidak mau kita juga harus
membangun terus-menerus untuk memberikan suatu informasi, dialog, komunikasi tentang road safety. Nah ini Pak Jul, kita kembali Pak Joel lagi. Pak Joel, kalau konteks sepeda motor itu teknik yang paling penting dipahami itu apa aja Pak? Yang pertama adalah mata, Pak. Mata itu melihat, dia mengirim berita ke otak, dia mengirim berita seluruh badan. Sama seperti kita mengajarkan, ini salah satu teknik untuk mengajarkan anak naik sepeda, Pak. Gampang banget, suruh ngegoes, panggil namanya. Tingsi, dia nengok, motor itu, sepeda itu belok sendiri. Itu prinsip. Jadi yang dilihat adalah suatu arah tujuan, bukan arah resikonya. Sama seperti kita melihat trotoar, trotoar. Kalau kita melihat trotoar, motor itu akan menghadap ke trotoar. Yang kedua ergonomis, Bapak. Ergonomis itu adalah posisi badan di atas sepeda motor. Yang ketiga adalah seberapa besar tenaga yang diperlukan untuk menjalankan kendaraan. Makin besar tentunya sensitivitasnya makin tinggi. Teknik mengendarainya harus dikuasain. Motornya makin berat. Gitu. Jadi 3 hal itu penting. Lalu setelah paham itu baru kita mulai naikkan ke atas motor. Dia mulai bagaimana menjalankan motor. Jadi secara teori memang harus paham dulu ya konteksnya, sehingga dia ketika berkendara ini juga benar tahu. Ya. Nah, kita sekarang kembali Pak Arman. Nih Pak Arman, apa yang diceritakan Pak Joel ini nanti Dikmas akan mengembangkan seperti apa? Jadi begini Pak, ini kan tugas kita nih, bahwa di dalam mengemudikan satu kendaraan, khususnya roda 2 ini, bukan hanya sekedar kita naik kendaraan, kemudian gas. Ternyata setelah disampaikan Pak Joel tadi, ada beberapa tahapan-tahapan yang sebenarnya masyarakat Indonesia ini harus paham dan tahu. Nah ini tugas kita untuk membuat suatu edukasi kepada masyarakat, terutama membuat konten-konten. Mungkin mereka tidak perlu belajar, nanti akan kita siapkan semacam konten vlog bagaimana tata cara berkendara, terutama roda 2. Sosialisasi secara online begitu ya, secara online, virtual ya. Pengguna media itu Pak. Ya, baik, kita kembali Pak Joel lagi, Pak Joel. Siap. Nah, setelah kita tahu, kita ini kan juga kadang-kadang membuat ISDC itu dipertanyakan, gurunya siapa, pelatihnya siapa. Jadi perlu ada master trainer dan trainer serta membuat training. Ini gimana Pak Joel? Ya, memang prosesnya yang pertama adalah instrukturnya harus bersertifikasi. Sertifikasinya harus dari badan lembaga yang mensertifikasikan tidak hanya metodologi Pak, tapi teknis kepada kendaraan tersebut. Jadi sehingga orang-orang yang bisa diakui dan memiliki standar ya. Standar. Siap. Dan ini juga tentu akan dikembangkan nanti mungkin tahap instruktur, ya, tahap pelatih, atau tahap nanti ke depan dia bisa menjadi auditor ya, atau apalah asesor, gitu ya. Ya. Asesor dan lain sebagainya. Nah, sekarang pelatih ini tentu harus punya pengalaman loh Pak, punya edukasi. Menurut Pak Jul, mencari pengalaman dan pelatih ini gimana? Penting Pak, izin. Jadi saya terima kasih banget, ini penting banget. Yang pertama, kita kan sebelum menjadi ahli, kita menjadi belajar Pak. Setelah belajar, mau jadi ahli tentunya akan menjadi mempunyai pengalaman berapa lama dulu, pengalaman ridingnya, lalu pengalaman belajar mengajar. Nah intinya adalah setelah saya lulus ini, selain dia belajar dan pengalaman, juga harus punya kemampuan mengajar. Ya. Nah karena ini mengajar ini kan mentransformasi pengetahuan gitu ya, membuat para siswanya data, membuat materi dan lain-lain. Baik. Nah nanti Pak Arman, kita nih konteks dengan pembelajaran, kita kan perlu juga menyiapkan kurikulumnya toh? Betul Pak. Karena kan kurikulum ini kan kita di Korlantas punya program road safety coaching. Tentu ini materi untuk ISDC ini bisa dibikin secara virtual, dan nanti setelah pandemi atau kita bisa berkumpul kembali, kita bisa melatih dalam kapasitas terbatas tentunya ya kondisinya. Ini gimana Pak? Silakan. Jadi kalau untuk profesionalitas dalam pembangunan, saat ini kita sedang menyiapkan sarana prasarana Pak. Kemudian beberapa sarana prasarana terutama dalam kaitannya dengan virtual, media virtual, kita sudah menyiapkan jaringan-jaringan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran dan edukasi kepada seluruh dan juga wilayah. Nanti wilayah juga dilibatkan ya. Betul. Jadi dari daerah-daerah juga akan ada yang dilatih gitu. Betul. Ya, disiapkan untuk menjadi kita trainer. Kita sudah siapkan TOT semua di semua wilayah, termasuk untuk walaupun masih secara virtual dulu sekarang ini. Saat ini jadi masih kurikulum memang disiapkan. Betul.
Nah ini kita meningkat ke selanjutnya nih Pak Joel lagi nih, Pak Siap. Joel. Ya. Nah tentu kalau tadi sudah materinya ada, semua ada begitu ya. Nah tentu orang kan bosen Pak kalau belajar cuma hanya nonton ini begini begini, dan ini tekniknya. Mungkin dia merasa bosen. Semua itu kan juga belajar harus fun, harus menyenangkan gitu ya, harus dinamis. Nah ini konteks tadi yang sampaikan membuat skenario. Wah ini kan supaya asik gitu ya, belajar ini asik. Tahap membuat skenario misalnya pengawalan, patroli, pengejaran, bahkan menangani TKP, atau dia teknis berkendara, atau sebagai pengemudi profesi ini kan kalau tidak dibikin skenario, tidak dibikin cerita, tidak dibikin model ini kan membosankan. Nah Pak Jul, membuat skenario ini agar tetap safety-nya ada, sehingga orang-orang yang latihan ini tetap aman, tetap selamat. Siap. Nah ini gimana Pak? Silakan. Biasanya Bapak harus ada sampling atau contoh kegiatan. Contoh kegiatan yang beresiko. Contohnya ada, saya beberapa video membuat, ternyata orang berbadan besar itu naik motor besar, naik motor jadi kecil, ternyata belum tentu selamat. Oh teknik, begitu dia naik motor, ngegasnya lompat-lompat, ngelihatnya kecelakaan. Dari situ buat oh ternyata ada sampel yang jadi perlu ada contoh yang benar, contoh yang salah juga iya, gitu ya. Salahnya di awal Pak. Nah sehingga Supaya ada orang semacam refleksi penyadaran Ya. kalau saya tidak menguasai dampaknya kecelakaan. siap. Yang kedua memang perlu ada kompetensi orang-orang. Wah gitu ya. Apalagi membuat skenario ini konteksnya bertahap tentunya. Kita dari safety driving, defensive driving, sampai ke tingkat bagaimana menghadapi konflik emergensi. Siap. Ya, silakan. Ya, jadi pertama itu tadi Bapak sudah sebutkan. Ya, yang kedua harus ada sesuatu hal yang menarik, yaitu adalah teknologi, Pak. Jadi ditampilkan unit-unit yang berteknologi dan lain-lain sehingga masyarakat berarti melihatnya. model skenario ini juga bisa dibikin secara virtual juga ya, Ya. sehingga risikonya tidak ada. Perlu simulator Ya, juga. ya. Yang ketiga interaktif, Pak. Harus interaktif. Aktif. Dan nanti setelah dia paham dasar memenuhi baru mencoba ini ya. Ya. Jadi tidak tiba-tiba. Pak Arman untuk closing apa pesan-pesan moral supaya untuk bisa dapat forum ini tetap berjalan, karena ini menurut saya harus dilakukan dialog terus-menerus karena forum ISDC sangat penting dan mendasar untuk pengembangan road safety di Indonesia. Jadi pada dasarnya pengetahuan yang akan kita berikan kepada masyarakat itu harus ada ketertarikan. Ada ketertarikan dan ada perbedaan-perbedaan. Karena kalau kita melihat cara mengemudi, kemudian cara Pengemasan, berkendara, gitu ya, supaya betul, Pak. tertarik, dikemas. Pengemasan itu harus bisa menarik Dikemas yang menarik, singkat, padat, jelas gitu ya. dan sasaran bisa tercapai. Dan kita juga dialog ke orang-orang yang paham tentunya atau ahlinya. Nah nanti tentu forum ini akan syarat informasi dari para pakar dan para ahlinya. Dan kita harus sadar, keselamatan adalah yang pertama dan utama. Ini juga tanggung jawab kita bersama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.